Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan? Puji syukur kembali kita berjumpa masih dalam ibadah online Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tidak mengurangi sukacita dan berkat Tuhan atas kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih sepanjang minggu Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baru, nafas hidup yang baru, kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan-Mu Bapa. Kami boleh rasakan hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah Tuhan kami yang besar. Engkau Yesus Tuhan yang layak disembah. Berkati setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Berkati rumah tangga demi rumah tangga yang mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat kami. Ampuni Tuhan jikalau ada dosa pelanggaran yang kami lakukan. Kuduskan kehidupan setiap kami Bapa, agar pagi hari ini kami boleh layak datang di hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku,
karena Engkau yang layak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa yang datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami percaya lebih lagi sukacita Tuhan curahkan bagi kami, sebab kami memuji Tuhan kami yang benar, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku rapuh. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku.
Silakan duduk kembali jemaat ini kasih Tuhan. Pagi hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita menaikkan pujian yang berkata, kami tidak akan takut sebab Tuhan beserta dengan kami. Mari imani pujian ini Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan atas kita. Haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita percaya kepada di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi kita katakan dengan iman. Yesus memberiku kemenangan. Saya percaya semua dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan
yang terambil dalam Daniel pasal 3, kitab Daniel 3 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah sekali Yesus tetap Yesus. Memiliki prinsip ini sepertinya tidak mudah. Di tengah kehidupan kita, terkadang ada kesulitan yang menekan hidup kita. Dan juga ada badai yang terjadi. Di dalam badai itu bisa mengancam kesehatan kita, terancam buruk. Ekonomi kita juga bisa terancam buruk. Lalu kemudian kita boleh datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, kita boleh merindukan keajaiban Tuhan boleh terjadi. Tetapi waktu kita berdoa, waktu kita memohon berseru kepada Tuhan, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, tidak terjadi mujizat, atau Tuhan belum menyatakan jawabannya bagi apa yang kita doakan. Lalu bagaimana dengan prinsip ini? Kita kembali belajar dalam firman Tuhan ini, Daniel pasal 3, bahwa bercerita di mana ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar yang memerintahkan kepada orang supaya boleh memuja dewa dan menyembah dewa patung emas yang didirikan pada saat itu. Kalau ada yang melanggar titah daripada Raja Nebukadnezar, maka dia harus dimasukkan dalam api. Artinya ada sanksi ketika orang melanggar titah daripada raja ini. Sanksinya yaitu adalah dia masuk dalam api yang menyala. Nah, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengindahkan titah daripada raja ini, tidak mengikuti perintah raja ini, sehingga amarah daripada raja ini. Ya, kalau kita lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 19, ternyata dia memerintahkan supaya api itu dinyalakan 7 kali lebih panas dari yang biasanya atau sebelumnya. Lalu bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Ketika mendengar sanksi ada ketika melanggar peraturan ini, yaitu nyawa mereka harus masuk dalam perapian yang menyala. Di ayat 17 kita akan belajar bersama. Dikatakan di sana, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala, maka dia juga akan sanggup melepaskan kami dari dalam tangan ya Raja. Artinya apa? Saudara, poin yang pertama, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki prinsip sekali Yesus tetap Yesus, mampu mempertahankan iman percaya mereka. Di dalam hal ini bahwa iman percaya mereka tidak goyah, iman percaya mereka tidak kendor atau tidak pudar ketika mereka mengetahui bahwa ada sanksi mereka melanggar titah daripada raja ini, yaitu nyawa mereka harus masuk dalam api yang sedang menyala. Mereka tidak takut dengan ancaman ini, mereka tidak takut dengan hukuman itu. Nyawa mereka harus jadi taruhan, yaitu masuk dalam api itu. Tetapi mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan juga melepaskan kami dari cengkraman-Mu, ya Raja. Luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya singkat SMA, sungguh luar biasa, tidak tergoyahkan. Iman percaya tidak luntur, tidak memudar, kendati mereka harus masuk dalam nyala api. Nah, saudaraku yang Tuhan, ada contoh yang baik dalam kitab Matius, Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Namun saya hanya baca 25-26, berkata demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu di ayat 6 berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Cerita ini adalah angin ribut diredakan oleh Yesus, di mana para murid ada di dalam perahu, Yesus pun juga ada di sana. Lalu angin ribut kencang datang menghantam perahu mereka. Badai itu membuat mereka jadi takut.
Lalu mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur pada saat itu. Mereka berkata bahwa, bangun Tuhan, tolong, kalau tidak kita akan segera binasa. Nah, kita lihat di 26 ini, ayat 26 Matius 8 ini, ternyata Tuhan tidak segera menghardik badai itu, tapi dia berkata, mengapa kamu menjadi takut? Kamu yang kurang percaya. Garis bawahi dengan kata kurang percaya. Artinya para murid bukan tidak percaya, tetapi didapati di sana iman percaya mereka kurang percaya. Kepercayaan mereka mulai berkurang ketika ada di tengah badai, di tengah kesulitan yang menghadang hidup mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, padahal Yesus ada bersama mereka, Yesus ada di tengah mereka, tapi mereka menjadi orang yang takut. Bukankah terkadang keimanan kekristenan kita seperti itu? Yesus ada bersama kita, tetapi kita dalam ketakutan, kita dalam kecemasan. Nah, saudaraku ini Tuhan, padahal kita tahu bahwa kita sering berkata, Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi terkadang kita takut, kita menjadi orang yang kurang percaya. Sama dengan para murid. Yesus ada bersama, nyata Yesus ada di tengah mereka, tetapi mereka kedapatan kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Kita sekarang juga ada di situasi kondisi yang tidak baik. Virus corona atau COVID-19, pandemi ini sedang menyerang seluruh dunia. Apalagi Makassar ada di zona merah, virus yang kena tertinggi buat Makassar sekarang ini. Apakah kita menjadi orang yang takut? Apakah kita menjadi orang yang kurang percaya? Kita sudah melihat tadi di dalam kitab Daniel pasal 3 ini tentang Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka terancam dengan nyawa mereka harus masuk dalam api yang menyala. Tetapi mereka tidak takut. Mereka berkata, Allah yang kami puja. Nah, ini dia. Mereka menyaksikan Allah mereka, Tuhan mereka yang mereka sembah kepada Raja Nebukadnezar. Luar biasa. Jadi saya mau katakan di sini bahwa poin yang pertama memiliki prinsip sekali tetap Yesus. Iman percaya daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga pemuda ini tidak tergoyahkan, tidak memudar atau senantiasa tidak kendor ketika ada ancaman yang mengancam hidup mereka. Ini poin yang pertama. Lalu kemudian poin yang kedua kita lihat di ayat 18 dan di pasal 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menjadi dewa Tuanku dan tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Poin yang kedua, memiliki prinsip sekali tetap Yesus. Pengiringan Sadrak, Mesak, Abednego, ketiga pemuda ini, mereka tidak tergantung kepada mujizat yang mereka butuhkan. Pengiringan mereka tidak tergantung kepada mujizat yang mereka butuhkan pada saat itu. Artinya keimanan mereka, kepercayaan mereka tidak tergantung kepada kondisi yang baik atau tidak baik. Tetapi kepercayaan mereka benar-benar tetap fokus kepada Tuhan. Jadi di sini mereka berkata, tetapi seandainya tidak. Artinya apa? Kalau tidak terjadi mujizat, tidak, Tuhan belum nyatakan kuasanya kepada kami pada saat ini. Iman percaya kami tidak akan berpaling kepada ilah lain. Iman percaya kami tidak akan menyembah kepada dewa ini, tidak akan menyembah patung ini. Tetapi iman percaya kami tetap fokus kepada Tuhan. 100% kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang sanggup menolong hidup mereka. Luar biasa. Jadi saya mau katakan di sini, Tuhan itu senantiasa boleh memberikan iman yang dahsyat bagi ketiga pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kondisi keadaan yang mereka alami pada saat itu, iman percaya mereka tidak tergantung kepada kondisi itu. Saudara, ada contoh yang baik di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11-19. Di sana bercerita tentang 10 orang kusta, di mana 10 orang kusta ini membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya mereka disembuhkan. Mereka datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan kami. Dan Tuhan ternyata sembuhkan. Lalu setelah mereka mengalami kesembuhan, satu orang datang balik kepada Tuhan.
memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Waktu satu orang ini datang kepada Tuhan untuk bersyukur, maka Tuhan bertanya, di mana yang 9? Bukankah tadi ada 10 orang? Tetapi yang datang kenapa cuma 1 orang ini? Nah, Tuhan ternyata dia cari yang 9. Karena yang datang tadi ada 10. Nah, kita bisa lihat ternyata yang 9 ini hanya membutuhkan mujizatnya. Tetapi kepada si pemberi mujizat mereka tidak butuhkan. Setelah sembuh mereka berkata, goodbye Tuhan. Berbeda dengan 1 orang. Yang 1 orang ini ternyata dia balik kepada Tuhan. Dia mensyukuri akan berkat Tuhan. Dia boleh mensyukuri mujizat Tuhan. Dia boleh memuliakan Tuhan. Karena dia sudah senantiasa merasakan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya pengiringan kepada Tuhan ketiga pemuda ini tidak tergantung kepada kondisi keadaan. Nah, ada contoh yang lain lagi kita bisa lihat dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Berkata demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah Ayub, di mana Ayub awalnya adalah orang yang diberkati Tuhan, hartanya banyak, hartanya berkelimpahan, kesehatannya aman saja, ya. Lalu kemudian satu ketika keadaan itu bisa berubah. Hartanya yang begitu berkelimpahan ternyata jadi ludes. Kesehatannya yang tadi aman-aman saja ternyata sekarang terganggu menjadi sakit. Dia mengalami penyakit borok. Dan tiba-tiba keadaan itu jadi seperti itu, maka istrinya dia lihat kondisi ini tidak memungkinkan lagi, dia sepertinya bertekun. Lalu kemudian dia berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Masih engkau seperti yang awal, yang dulu? Kau setia, kau bertekun cari Tuhan. Nah, sekarang keadaan kita sudah berubah. Lebih baik engkau kutuki Tuhan, lalu kemudian kita akan mati. Tetapi Ayub berkata kepada istrinya, hai perempuan yang selalu bersama dengan saya, mengapa kita hanya menerima yang baik saja? Mengapa engkau berkata seperti itu? Kau seperti perempuan yang tidak tahu akan hidup ini. Kau seperti perempuan yang gila, yang hanya menerima yang baik. Di dalam kesusahan, di dalam kesulitan kita tidak menerima keadaan itu. Firman Tuhan berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Karena memang benar, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti demikian. Yang Tuhan ajarkan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Daniel pasal 3 yang mengenai Sadrak, Mesak dan Abednego, hidup mereka terancam. Nyawa mereka terancam masuk dalam api yang menyala. Nyawa mereka harus jadi taruhan ketika mereka menantang perintah titah daripada Raja Nebukadnezar. Mereka mampu mempertahankan iman percaya mereka. Mereka mampu bertahan. Mereka berkata, seandainya tidak, iman percaya kami tidak berpaling kepadamu, tetapi iman percaya kami tetap kepada Kristus. Kami tetap percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Dan benar kalau kita lihat dalam kisah ini, ternyata mereka masuk dalam api yang menyala itu, tetapi nyawa mereka tidak terbakar. Justru dalam api itu terlihat ada 4 orang. Ada Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong mereka di sana. Ada Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan anugerahnya, karena mereka berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Mereka mampu bertahan, mempertahankan iman percaya mereka di dalam kondisi yang sulit. Ada badai hidup, mereka tidak takut. Nah, bagaimana dengan masa depan mereka ketika mereka punya prinsip sekali tetap Yesus? Daniel pasal 3 ayat 30 berkata demikian, lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Masa depan sungguh ada, masa depan yang baik
dijamin oleh Tuhan ketika mereka mampu bertahan di dalam kondisi yang sulit, di dalam saat-saat yang darurat genting. Mereka mampu berkata sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan kalau kita mundur di ayat yang ke-28, 29 dan ini pasal 3 ini, ternyata Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Barang siapa yang menghina daripada Tuhannya, daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Terbalik suasana, terbalik keadaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa. Jadi ada dua hal yang kita bisa pelajari. Sekali Yesus tetap Yesus, yaitu yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki iman atau kepercayaan yang tidak tergoyahkan, tidak pudar, tidak kendor. Yang kedua, pengiringan mereka kepada Kristus tidak tergantung kepada mujizat yang mereka perlukan, butuhkan pada saat itu. Tidak tergantung kepada kondisi lagi baik atau tidak baik. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah boleh memberkati hidup kami. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya iman kami tidak tergoyahkan. Iman kami tidak mengalami kekendoran. Atau kami senantiasa tetap bertahan. Pengiringan kami kepada Kristus tidak tergantung kepada kondisi yang ada, dalam keadaan yang ada. Tetapi keimanan kami, kepercayaan kami tetap kepada Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan pun juga menolong hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang mengalami berbagai persoalan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini boleh tertanam baik. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami datang berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati pagi hari ini. Amin. Mari satukan hati kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya semua karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap pujian dan penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Lince, yang Kau pakai sebagai alat-Mu pada hari ini. Berkati kehidupannya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawabnya. Engkau memberkati apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus. Pelayanannya dimanapun dia berada melayani Tuhan, biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, mereka yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Kami percaya pemeliharaan kasih Kristus tak menyertai kehidupan mereka. Berkati persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi hari ini Tuhan, baik itu korban syukur maupun perpuluhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah semua boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga menyerahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kami berdoa biarlah hikmat, penyertaan, kekuatan menyertai kehidupan mereka. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan dalam gereja GBI Anugerah. Berikan kesatuan hati, kesatuan roh. Kami percaya pelayanan ini nama Tuhan boleh ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam persoalan, pergumulan hari-hari ini. Kami percaya biarlah tangan Tuhan yang kuat terus menopang kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini.
Mari Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang putus harapan diberikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah ibadah-ibadah online yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta pengampunan atas bangsa kami. Ampuni kami, ampuni bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biarlah hujan pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Makassar di mana tempat kami ada. Kota ini Tuhan perlu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa Engkau curahkan damai sejahtera, Engkau curahkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kota kami. Tuhan tutup bungkus kota ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas kota kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, mari Engkau berikan kekuatan bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Iman yang teguh, tetap percaya, tetap setia mengiring Tuhan. Sampai Tuhan datang di kali yang kedua menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.